Pria ini meledakkan kedua lengan saudara laki-lakinya sendiri. Sebelum semuanya berakhir tragis, Isa diperlakukan layaknya masa depan keluarga bangsawan yang cerah. Para pelayan berbaris membawa hadiah. Para pekerja memuji namanya, bahkan pengasuhnya memanggang semua kudapan favoritnya untuk merayakan rekomendasinya ke Akademi Kerajaan. Semua orang menyebutnya jenius. Adik laki-lakinya, Jonas, bahkan memainkan musik untuknya dengan senyum cerah. Seolah tidak akan ada hal buruk yang terjadi di dunia ini. Namun, segalanya berubah saat Isa terkena demam aneh. Awalnya, semua orang mengira itu hanyalah penyakit biasa. Namun setelah 3 bulan, seorang cendekiawan dari menara sihir mengungkapkan kebenarannya. Mana di dalam tubuh Isa tidak normal. Mana itu bergerak terlalu cepat, terlalu ganas, bagaikan badai yang terperangkap dalam tubuh seorang anak kecil. Dan kapanpun mana itu bertabrakan dengan mana di sekitarnya. Ledakan pun terjadi. Orang-orang terluka. Para pelayan tewas. Kediaman itu hidup dalam ketakutan. Kemudian suatu hari, mananya meledak lagi dan merobek lengan kanan Jonas. Saat itulah Isa memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi hidup di dekat siapapun. Di usia 15 tahun, ia memohon kepada ayahnya untuk mengurungnya di tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun. Sejak saat itu, kamarnya menjadi penjara. Hidupnya menjadi sebuah penelitian, dan setiap orang yang peduli padanya perlahan menghilang. Ajudan setianya, Lukas, tetap di sisinya sampai keracunan mana merenggut nyawanya. Keluarganya menua tanpanya. Ayahnya meninggal. Dan selama puluhan tahun, Isa tetap terkunci dalam kegelapan, memakan roti berjamur, mempelajari sihir, dan mencoba memecahkan kutukan yang menghancurkan hidupnya. Kemudian, di usia 71 tahun, saudaranya Jonas akhirnya datang mengunjunginya. Mereka berbicara melalui pintu. Selama berjam-jam, seperti dua saudara yang mencoba memulihkan kenangan seumur hidup yang hilang. Namun Jonas mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Perang pecah dan gerbang dari dunia lain terbuka lalu menginvasi mereka. Karena khawatir, Ishak membuka pintu, dan ia melihat darah berceceran di lantai. Jonas telah ditikam dan menghabiskan saat-saat terakhirnya berbicara dengannya. Setelah menguburkan saudaranya di musim semi, Ishak akhirnya menyelesaikan penelitiannya dan menciptakan bola api kecil. Ia telah memecahkan kutukannya, namun semuanya sudah terlambat. Dengan penyesalan di hati, ia pun meninggal. Tiba-tiba, ia mendengar suara familiar memanggil namanya, dan ternyata itu adalah suara Hans. Isa tidak ingin mempercayai pendengarannya karena Hans sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan saat ia membuka mata, ia berada di tubuh mudanya. Hans berdiri di dekat jendela, dan membukanya karena Isa bermandikan keringat dan tampak pucat. Isa duduk dengan bingung, bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi, sekaligus berasumsi bahwa hidupnya sedang berputar di saat-saat kematian. Hans berjalan ke jendela untuk melihat Jonas kecil bermain dan membuat para pelayan stres. Isa tersenyum lega saat akhirnya ia sadar bahwa ia tidak sedang bermimpi, melainkan telah kembali ke masa lalu. Ia kini dihadapkan pada kehidupan baru di mana ia diharapkan untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalunya. Saat ia berdiri di dekat jendela, Isa terkena kilas balik. Isa pernah mendengar para pelayan di ruangan lain mengeluhkan kondisinya dan bagaimana hal itu selalu menyebabkan masalah. Mereka harus membersihkan kekacauan yang ia buat, tetapi mereka selalu takut akan saat di mana-mananya akan meledak lagi. Hans segera mendengar ini dan tepat saat ia hendak masuk ruangan untuk memarahi mereka, Ishak menghentikannya, memberitahu Hans bahwa mereka sebenarnya tidak salah. Bahkan, Ishak menyuruh Hans untuk berhenti mengunjunginya juga. Hans memiliki perban yang melilit kepalanya dan Ishak mengingatkannya bahwa hal ini terjadi karena ia berada di sampingnya. Hans berlutut di depan Ishak untuk menghiburnya, memberitahu bahwa ia salah tentang semua hal itu. Hans memberitahu Ishak bahwa ia masih peduli padanya. Namun tampaknya ia sedang melalui masa sulit dan begitu itu berlalu, itu tidak akan menjadi masalah besar lagi. Hans berbicara dengan ceria saat itu, tetapi begitulah caranya ia kehilangan nyawanya karena salah satu ledakan mana Ishak. Sekarang setelah ia diberi kesempatan kedua, Ishak bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Ishak memutuskan untuk mengambil langkah berani dan dengan dingin menyuruh Hans pergi. Hans mengira Ishak sedang bercanda sampai Ishak memperjelas bahwa ia tidak ingin melihatnya lagi. Hans dengan enggan pergi dan meskipun terasa menyakitkan bagi Ishak untuk melakukan ini, ia tahu bahwa berada dekat dengan Hans hanya akan membahayakan pria itu. Saat Hans meninggalkan ruangan, ia mendesak Ishak untuk tidak mencoba memikul semua tanggung jawab sendiri. Hans memberitahunya bahwa tidak apa-apa jika ia sesekali mempercayai mereka. Setelah Hans pergi, Ishak menyadari bahwa Hans tidak pernah mengatakan hal ini dalam mimpinya. Lalu ia menampar wajahnya sendiri untuk memastikan bahwa ia benar-benar tidak sedang bermimpi. Tamparan itu sangat menyakitkan sehingga menegaskan kepadanya bahwa ia benar-benar kembali ke masa lalu. Ia bertanya-tanya bagaimana ia mati di kehidupan masa lalunya, namun ia memutuskan untuk menepisnya karena tidak masalah apakah ini mimpi atau kenyataan. Yang perlu ia lakukan adalah mencegah dirinya mengalami ledakan mana lagi. Rupanya di masa lalu ada seseorang yang menderita kondisi yang sama dengannya, yaitu Zeke Fongerta. Ia mampu mencapai alam yang belum pernah dicapai manusia sebelumnya, yaitu penyihir kelas 10. Orang ini adalah kakek buyut Ishak dan ia hanya bisa mempelajarinya dari catatan leluhur yang diwariskan ayahnya saat ia tinggal di sel bawah tanah. Setelah bertahun-tahun melakukan studi mendetail, ia menemukan cara untuk mengatasi konstitusi khusus tersebut, yaitu dengan batu rune tertentu. Ishak kemudian mengukir pola dari penelitiannya ke batu mana untuk menciptakan batu rune spesial
spesifik yang ia butuhkan. Ishak meraih batu tersebut dan menyadari betapa senangnya menjadi muda kembali karena tangannya dulu sering gemetar. Namun sekarang ia dapat memegang batu itu dengan mantap. Rupanya, untuk mencegah efek samping dari konstitusi khususnya, yaitu ledakan mana, wadah yang menampung mananya harus mampu menahan mana yang bersirkulasi tanpa henti. Namun, mana Ishak mengalir dengan sangat cepat dan ganas sehingga wadah itu tidak bisa menahannya. Seseorang yang normal seharusnya mati saat wadahnya hancur. Namun karena suatu alasan yang tidak diketahui, wadah Ishak memulihkan dirinya sendiri seolah tidak terjadi apa-apa. Inilah alasan mengapa wadahnya bisa meledak 10 atau bahkan 20 kali dan ia masih hidup. Batu rune yang baru saja ia ukir sengaja merusak jalur mana dan benturan terus-menerus diterapkan pada area yang rusak tersebut yang mengarah pada terbukanya jalur baru. Beginilah cara kejutan dari mana yang ganas berakhir dengan terdispersi. Namun, tingkat keberhasilannya cukup rendah dan ia hampir tidak berhasil tepat sebelum ia mati. Api kecil yang ia buat sebelum ia mati adalah bukti keberhasilannya dan ia bertanya-tanya apakah ini akan berhasil kali ini. Ishak mencoba menciptakan bola api kecil seperti dulu. Namun, yang mengejutkannya, ia melepaskan api yang sangat besar hingga membuatnya ketakutan. Ishak tidak percaya dengan jumlah kekuatan yang mengalir melaluinya, dan saat ia melihat batu rune itu, benda itu tetap utuh. Ishak akhirnya mengetahui bahwa jalurnya telah meningkat menjadi 3. Setiap jalur memiliki ukuran dan properti yang berbeda, dan ia bisa mengeluarkan 3 mantra sihir secara bersamaan. Ishak tidak percaya bahwa itu benar-benar berhasil, tetapi ia segera mengendalikan dirinya karena ini bukan tujuannya. Tujuannya adalah mencegah ledakan mana terjadi lagi, dan untuk itu, ia menyadari bahwa 3 jalur saja tidak cukup. Ia sadar bahwa ia harus lebih sering menggunakan sihir untuk meningkatkan jalurnya. Selain itu, ini akan membantu meminimalkan beban yang diletakkan pada wadah mana miliknya. Tetapi, sampai saat itu tiba, ia tidak bisa membiarkan siapapun tetap berada di sisinya. Bahkan, tidak akan ada pengecualian apapun. Kemudian, Ishak sedang belajar ketika Hans muncul di ruangan dengan senyum di wajahnya, memberitahu Ishak bahwa ia telah membawakan makanan favoritnya. Namun Ishak terpaksa mengingatkannya bahwa ia sudah memberitahunya bahwa ia tidak ingin melihatnya. Hans mencoba membujuk Ishak, mengingatkannya bahwa ia belum makan dengan baik akhir-akhir ini, jadi ia harus memakan setidaknya 1 potong. Ishak tidak percaya bahwa Hans tidak siap mendengarkannya, dan yang lebih buruk, ia memasang wajah yang sangat manis. Ishak kemudian bertanya kepada Hans berapa usianya, dan Hans menjawab bahwa ia saat ini berusia 12 tahun. Karena ia masih di usia muda, ia sadar bahwa ia berada di usia di mana ia harus berperilaku seperti anak normal. Ishak mengambil gigitan roti dan ia menyadari bahwa Nani pasti yang membuat roti tersebut. Ia sangat menyukai roti itu dan ia menyadari betapa ia sangat merindukan roti buatan Nani. Ishak bertanya kepada Hans di mana Nani karena ia belum melihatnya hari itu. Dan Hans mengungkapkan bahwa putra Nani, Hinder, menderita pneumonia. Saat mendengar ini, Ishak berhenti makan dan berbicara tentang betapa baik keluarganya karena keluarga lain tidak akan mengizinkan Nani pulang untuk merawat putranya. Ishak terdiam sejenak sebelum bertanya kepada Hans apakah Hinder adalah satu-satunya yang terkena pneumonia dan Hans mengungkapkan bahwa semua anak-anak sudah terkena penyakit itu. Setelah mendengar ini, Ishak akhirnya teringat apa yang sedang terjadi. Insiden yang terjadi sekitar waktu ini adalah insiden pneumonia massal desa Angsa Hitam. Nani kehilangan putranya dalam insiden tersebut dan ia harus hidup dengan rasa kehilangan yang sangat besar sampai hari ia meninggal. Ternyata ia juga meninggal karena salah satu insiden ledakan mana Ishak. Mengingat insiden mengerikan ini, Ishak berpikir bahwa akan buruk jika wanita itu harus mengalaminya lagi. Ishak mengingat sesuatu yang penting dan segera bertanya kepada Hans monster atau monster apa yang baru saja ditaklukkan di desa Nani. Setelah mendengar jawaban Hans, Ishak berkemas dan menghilang ke desa Angsa Hitam. Hans memberitahu Ishak bahwa ia tidak melihat monster itu dengan jelas, tetapi tampaknya orang-orang dari menara sihir datang untuk membelinya sebagai bahan penelitian. Namun, dari apa yang bisa ia lihat, monster itu tampak seperti laba-laba raksasa yang ditutupi bulu perak. Dari deskripsi Hans, Ishak menyadari bahwa ia berbicara tentang laba-laba musim dingin. Laba-laba musim dingin tidak terlalu kuat, tetapi mereka memang membentuk kawanan besar karena tingkat perkembangbiakan mereka yang luar biasa. Masalah sebenarnya adalah laba-laba musim dingin memiliki mana yang sangat padat yang menyebabkan seseorang menderita keracunan mana saat terpapar. Ini bertindak seperti racun, yang perlahan membuat orang yang terkena sesak napas. Ishak menyadari bahwa anak-anak di desa itu diracuni oleh mana yang dipancarkan oleh laba-laba musim dingin. Ishak pergi ke hutan untuk mengumpulkan tanaman obat karena ia tahu segalanya tentang keracunan mana. Namun, itu masih merupakan hal baru di era ini, itulah sebabnya mereka semua percaya bahwa itu adalah pneumonia. Setelah mengumpulkan banyak tanaman obat, ia percaya bahwa ia memiliki cukup untuk diberikan kepada anak-anak guna meringankan gejala mereka. Namun, efek penyembuhannya hanya bersifat sementara, dan untuk mencegah kambuhnya gejala, laba-laba musim dingin harus dimusnahkan sepenuhnya. Ishak tahu bahwa akan lebih baik jika meminta bantuan orang tuanya, tetapi ayahnya biasanya ditempatkan di benteng perbatasan, dan ibunya saat ini sedang melakukan perjalanan di benua untuk mencari obat bagi konstitusi khususnya. Ishak tahu bahwa ia tidak bisa menunggu sampai mereka kembali karena Hinder akan mati saat itu tiba. Tak lama kemudian, Nani sedang menjaga putranya ketika ia mendengar ketukan di pintunya. Ia berjalan ke pintu untuk membukanya dan yang mengejutkannya, ia menemukan Ishak. Ishak sangat lelah setelah perjalanannya dalam upaya mengumpulkan tanaman obat, hingga ia jatuh ke pelukan wanita itu. Nani bertanya apakah terjadi sesuatu di kediaman sehingga ia pergi pada jam selarut itu. Ishak mengungkapkan bahwa ia hanya khawatir karena ia tidak datang bekerja selama berhari-hari dan ia datang untuk memeriksanya. Nani memberitahu Ishak bahwa mungkin ia tidak mengizinkannya masuk karena Hinder menderita pneumonia dan ia bisa tertular. Untuk meyakinkan wanita itu, Ishak
mengikat sepotong pakaian di hidungnya, tetapi bahkan dengan cara ini, Nani masih enggan membiarkannya masuk. Ishak memberinya tas penuh tanaman obat dan langsung masuk ke dalam rumah. Ia memberitahu Nani untuk menghancurkan tanaman tersebut, menumbuknya, memasukkannya ke dalam panci, merebusnya 2 kali, membiarkannya dingin, lalu memberikannya kepada Hinder. Ishak menuju ke ruangan tempat Hinder beristirahat dan dari bintik-bintik kebiruan di sekujur wajahnya, Ishak memastikan bahwa ia menderita keracunan mana. Ishak memanggil nama Hinder dan ia menjawab dengan lemah. Hal pertama yang dikatakan Hinder kepada Ishak adalah bahwa ia seharusnya tidak memecat ibunya karena ibunya tidak bisa bekerja karenanya. Ishak menepuk dahi Hinder, meyakinkannya bahwa ia tidak akan memecat ibunya karena ia satu-satunya orang yang menyelundupkan roti gandum untuknya, jadi ia harus fokus saja untuk segera sembuh. Kemudian, Ishak meminta seorang pemburu untuk mengantarnya ke tambang yang ditinggalkan. Setibanya di pintu masuk gua, Ishak bertanya kepada pria itu apakah ia yakin bahwa ini adalah gua batu kapur, dan pria itu meyakinkannya bahwa memang benar. Ishak membayar biaya pria itu dan memberitahunya bahwa ia akan menangani sisanya mulai saat itu. Saat ia pergi, pria tua itu mendesak Ishak untuk berhati-hati, karena orang-orang telah menghilang di sekitar gua tersebut di masa lalu. Rupanya, laba-laba musim dingin lebih menyukai gua batu kapur, dan karena ini adalah satu-satunya gua batu kapur di area tersebut, Ishak percaya bahwa laba-laba musim dingin saat ini sedang bersarang di area tersebut. Namun, sebelum masuk ke dalam gua, ia berpikir bahwa akan lebih baik jika ia bersiap dengan matang. Ia ingat bahwa ia saat ini dapat mengeluarkan 3 mantra secara bersamaan, ia menempatkannya setara dengan penyihir kelas 2. Namun, ia tidak boleh memaksakan diri karena wadah mananya bisa saja hancur. Selain itu, ia tidak bisa menggunakan sihir dengan sembarangan karena ia tidak tahu berapa banyak laba-laba di sana. Ishak kemudian melihat sekeliling dan ia menemukan apa yang ia butuhkan, yaitu Frost Belladonna, buah dari. Tanaman itu biasanya diencerkan dan digunakan sebagai obat pelumpuh atau anestesi, tetapi itu adalah racun mematikan bagi laba-laba musim dingin. Ishak tidak percaya dengan ironi bahwa mereka hidup di habitat yang sama dengan kelemahan mematikan mereka. Setelah mengumpulkan begitu banyak belladonna, Ishak menyadari bahwa akan lebih baik jika ia membawa sarung tangan karena tangannya sudah bengkak, menunjukkan betapa kuatnya racun itu. Karena ia sudah membuat banyak batu rune saat berada di kediaman, ia berpikir bahwa sudah waktunya untuk berangkat. Saat memasuki gua, ia menyadari bahwa ada tepian dan jalan itu langsung turun ke pusat yang gelap. Ia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada cara baginya untuk turun ke sana. Dan untungnya, ia menemukan tangga yang turun. Ishak meraih tangga itu dan mulai turun. Dan saat ia mencapai dasar, ia sudah kelelahan. Namun, melihat keadaan yang ada, ia menyadari bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat. Ada kerangka di lantai, dan itu berasal dari monster maupun manusia. Ishak bertanya-tanya apakah tulang manusia itu berasal dari orang hilang yang disebutkan pemburu tadi. Baru saja, ia mendengar suara gemerisik di sekitarnya, dan ia segera menciptakan sekumpulan bola api untuk mengelilingi dirinya. Berkat api tersebut, ia melihat laba-laba di kejauhan menatapnya. Namun, ia tidak sepenuhnya takut karena ia tahu api itu akan menjauhkan laba-laba karena mereka membenci api. Namun, ia harus bersiap sebelum mereka memutuskan untuk mengerumuninya. Ishak mengikat sepotong pakaian di sekitar hidungnya sebelum ia memulai apapun. Begitu ia siap, ia membakar belladonna tersebut dan asap darinya mulai memenuhi gua. Saat asap mengenai laba-laba, mereka bereaksi negatif terhadapnya. Dan melihat betapa teriritasinya laba-laba itu oleh asap, Ishak menyadari bahwa akhirnya sudah waktunya baginya untuk memulai perburuan. Di masa lalu, Ishak pernah berdiri di dekat jendelanya untuk melihat salah satu warga mengonfrontasi ayahnya tentang hal-hal buruk yang terjadi di wilayah tersebut. Ia menyalahkan ayahnya karena ia adalah penguasa wilayah tersebut dan seharusnya melakukan sesuatu untuk mencegah kekacauan itu. Tetapi sebaliknya, ia yakin bahwa ayahnya telah mengecewakan rakyat. Masalah utama adalah desa Angsa Hitam. Dan karena betapa berisiknya semua hal itu, Ishak mulai mempertimbangkan untuk pindah ke ruang bawah tanah. Karena ruang bawah tanah lebih tenang dan lebih sedikit orang di sekitarnya, ia bisa lebih fokus meneliti konstitusi khususnya di sana. Selain itu, ia mempertimbangkan untuk menutupi dinding dengan datidium karena itu adalah bahan dengan ketahanan sihir tinggi untuk membantu menahan ledakan mananya. Setelah berbicara pada dirinya sendiri terlalu lama, ia akhirnya memanggil nama Hans, hanya untuk menyadari bahwa Hans sudah meninggal. Sekarang di masa sekarang, saat ia duduk di gua, ia bertanya-tanya mengapa ia harus mengingat kenangan lama yang mengerikan ini. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa belladonna benar-benar melemahkan laba-laba itu. Dan karena ia tidak bisa memberikan racun itu langsung ke laba-laba, yang bisa ia lakukan hanyalah membakar bunga tersebut dan membiarkan asapnya menyebar agar bisa melumpuhkan mereka sampai mereka mati lemas. Namun, metode ini tidak sempurna karena ia sendiri tidak akan aman darinya. Itulah sebabnya ia membungkus sepotong kain basah di wajahnya sebagai filter utama. Racun apapun yang masuk ke tubuhnya akan dimurnikan dengan mana di dalam tubuhnya. Ia juga telah menciptakan bola api terkompresi yang ia gunakan sebagai pertahanannya untuk menjauhkan laba-laba. Ia pada dasarnya menggunakan 3 jenis sihir di waktu yang sama, yaitu pemurnian, sihir api, dan pergeseran fase. Pada sihir api, ia mampu merapalkan ketiga mantra secara bersamaan melalui 3 sirkuit mana, yang juga bisa disebut sebagai multi-sirkuit. Berkat inilah ia bisa mengulur waktu agar laba-laba melemah, dan begitu mereka lumpuh, Ishak menghabisi mereka dengan bola api. Ia memperhatikan bahwa para penyintas berlari ke satu arah dan dari pengamatan yang lebih dekat, ia menyadari ada air di tempat mereka menuju. Namun, tetap tidak ada harapan bagi mereka karena mereka akan dibakar hingga garing. Pada saat yang sama, ia takut dirinya bisa mati lemas jika tidak berhati-hati. Jadi, ia harus mengakhiri semuanya dengan cepat. Ishak kemudian melepas mantelnya sebelum menuju ke sisi air. Namun, saat ia sampai di sana, ia mulai menyesali keputusannya meninggalkan mantel karena betapa dinginnya seluruh
seluruh area itu. Suhu di ruangan telah turun begitu rendah hingga bisa membentuk es. Dan tepat saat itu ia mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa seluruh langit-langit gua dipenuhi telur laba-laba. Saat ia melihat ini, ia mengingat sesuatu yang penting yang membuatnya merinding sampai ke tulang punggungnya. Ia terus menyelidiki area tersebut sambil melemparkan bola api ke sekeliling untuk membuat cahaya bagi dirinya sendiri. Tak lama setelah ini, ketakutannya menjadi kenyataan saat ia berhadapan muka dengan laba-laba raksasa, yaitu Ratu Laba-Laba Musim Dingin. Keringat dingin mengalir di wajahnya saat ia gemetar ketakutan dan tanpa ragu, monster itu menyerangnya. Ishak berhasil melompat ke kejauhan untuk menghindari tertusuk oleh cakar monster itu. Ia mendarat dengan keras di lantai yang dingin, membuatnya menyerang kesakitan, tetapi ia segera bangkit kembali sambil memarahi dirinya sendiri karena selalu sial. Berbeda dengan laba-laba musim dingin lainnya, Ratu Laba-Laba adalah monster yang memiliki ketahanan terhadap api dan bahkan mengeluarkan embun beku. Inilah alasan mengapa mereka disebut laba-laba musim dingin. Dengan ketakutan yang mengalir di tubuhnya, Ishak melemparkan bola api ke laba-laba itu, tetapi itu tidak terlalu memengaruhi monster tersebut. Ishak tidak terkejut dengan ini karena ia tidak berharap laba-laba itu akan terbakar dan mati seperti laba-laba lainnya. Ishak tahu bahwa ia akan menjadi orang mati jika Ratu Laba-Laba itu tidak lambat. Namun, ia masih memiliki masalah besar, yaitu fakta bahwa tubuhnya perlahan mencapai batasnya. Dengan tubuh berusia 12 tahun yang tidak memiliki pengalaman tempur, ia tahu wajar jika ia kelelahan. Lebih buruk lagi, ia begadang semalaman dan kemudian menggunakan sihir sepanjang hari. Ishak segera menyadari bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkannya, dan ia harus mengatasi ketakutannya. Ia mulai mengingat pengorbanan yang telah dilakukan Nani hanya agar ia bisa merasa nyaman. Rupanya, gandum bahkan tidak tumbuh di wilayah utara tempat mereka berada. Tetapi Nani melakukan perjalanan ke kota yang jauh setiap minggu hanya untuk mendapatkan gandum berkualitas tinggi agar ia bisa makan roti yang lembut. Setelah mengingat ini, Ishak menguatkan dirinya dan ia memutuskan bahwa ia akan meminta Nani untuk membuatkannya banyak roti saat ia pulang ke rumah. Ishak meraih sekopnya dan menjatuhkan tas punggungnya saat ia bersiap untuk menghadapi Ratu Laba-Laba secara langsung karena meskipun itu adalah ratu, ia tetaplah seekor serangga. Ishak menjatuhkan tas punggungnya dan bergegas menuju ratu dengan sekopnya. Menggunakan gerakan lambat ratu untuk melawannya, Ishak memukul kepalanya dengan sekop, meninggalkan lubang di sana. Namun, ini tidak cukup untuk membunuh ratu karena ia terseret ke bawah monster laba-laba itu. Meskipun demikian, Ishak menolak untuk melepaskan kaki monster itu. Setelah pertimbangan singkat tentang apa yang harus dilakukan untuk menjatuhkan monster itu, ia berpikir bahwa ia harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Ia menciptakan bola api yang ia kompres dan kemudian mengompresnya lebih lanjut sampai apinya berubah menjadi biru. Begitu apinya cukup kuat untuk apa yang ia inginkan, ia melepaskan api biru terkompresi itu ke perut laba-laba. Tepat seperti yang ia inginkan, api itu mulai memasak bagian dalam Ratu Laba-Laba. Saat laba-laba itu gemetar dengan hidupnya yang meninggalkan tubuhnya, Ishak mencoba menarik tangannya, tetapi ia merasa sulit untuk melakukannya karena laba-laba itu tidak mau diam. Setelah berusaha begitu keras, ia akhirnya berhasil menarik lengannya. Ishak jatuh ke tanah dan kepalanya terbentur. Namun, api biru itu cukup untuk menjatuhkan laba-laba itu dan bahkan membakar bongkahan es. Kemudian, Ishak mendengar suara-suara familiar di sekitarnya, dan ini adalah suara Hans dan Nani. Ia mendengarkan mereka saat mereka berbicara tentang bagaimana ia pergi ke tambang yang ditinggalkan, yang menyebabkan ia melukai dirinya sendiri. Saat itulah Ishak sadar bahwa ia benar-benar mengalahkan Ratu Laba-Laba Musim Dingin. Dan setelah ini, ia pingsan saat ia membenturkan kepalanya ke tanah. Namun, ia terbangun setelah ini dan nyaris berhasil keluar dari tambang yang ditinggalkan dan kembali ke desa. Setelah ini, ia bertemu Hans yang berkeliaran di pintu masuk desa, dan ia langsung tertidur di pelukannya. Sekarang setelah ia bangun, Ishak mendengar Nani memberitahu Hans bahwa setelah ia melakukan apa yang Ishak perintahkan, Hinder benar-benar sembuh. Hans menatap Ishak, berkata, beginilah dirinya. Karena mungkin ia menjadi tidak peka setelah ledakan mana, tetapi hatinya yang baik tidak pernah hilang. Ishak hampir meledak karena tersipu saat mendengar ini, dan ia terpaksa duduk agar mereka tahu bahwa ia sudah bangun. Mereka berdua terkejut melihat ini, dan ia bertanya kepada mereka berapa lama ia tertidur. Hans memberitahu bahwa ia pingsan selama sekitar setengah hari, dan ia bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia menjawab bahwa ia baik dan rasa sakitnya sedikit tertahankan. Wanita itu panik saat mendengar ini, bertanya kepada Ishak apa maksudnya dengan tertahankan. Ia menuntut untuk mengetahui mengapa ia pergi ke tempat berbahaya seperti itu sendirian, dan dengan tenang ia menjawab bahwa ia jatuh saat mencoba mengumpulkan tanaman obat di dekat sana. Ishak tahu bahwa ia jelas tidak bisa memberitahu mereka bahwa ia membunuh monster karena tidak mungkin mereka akan percaya bahwa anak berusia 12 tahun seperti dirinya melakukannya. Jadi, akan lebih baik baginya untuk membuat alasan. Ishak kemudian bertanya kepada Nani bagaimana keadaan Hinder dan ia menjawab bahwa ia jauh lebih baik setelah ia memberinya tanaman obat yang Ishak rasakan. Bahkan, anak-anak lain di desa semuanya baik-baik saja. Ishak senang mendengar ini dan ia berpikir bahwa akan lebih baik untuk merahasiakan keracunan mana tersebut karena jika petinggi mengetahuinya, para sarjana pasti akan didatangkan. Pasti akan menjadi masalah besar jika bangkai laba-laba musim dingin di tambang terbengkalai itu ditemukan. Pengasuh bertanya kepada Ishak bagaimana ia tahu tentang tanaman herbal itu dan ia berbohong bahwa ia membacanya dari sebuah buku. Ishak
kemudian menyarankan agar mereka melupakan masalah itu dan ia memberitahu Hans bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Hans mengingatkannya bahwa tidak pantas bagi mereka untuk pergi sekarang karena di luar sedang bersalju. Namun, Ishak mengingatkan Hans bahwa dia akan mendapat banyak masalah jika mereka tahu bahwa dia meninggalkan perkebunan di bawah pengawasannya. Hans dengan cepat setuju, dan saat mereka hendak pergi, pengasuh memberikan sekeranjang apel kepada Ishak untuk dibawa. Ternyata, apel-apel itu dikumpulkan oleh penduduk desa sebagai tanda terima kasih. Ishak kemudian menyuruh pengasuh untuk mengambil cuti seminggu lagi karena akan lebih baik baginya untuk kembali bekerja saat Hinder sudah pulih sepenuhnya. Pengasuh terkejut mendengarnya dan bertanya kepada Ishak apakah kepala pelayan tidak akan mengeluh tentang hal ini. Ishak mengejutkannya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan bersantai selama seminggu itu. Ishak menyuruhnya membuat selai dari apel tersebut agar ia bisa memakannya dengan roti gandum saat ia kembali bekerja. Pengasuh menyetujuinya dengan senyum di wajahnya dan memberitahu Ishak bahwa ia juga akan membuat pai apel. Seminggu kemudian, Ishak terlihat sedang jogging di sekitar perkebunan. Selama waktu itu, wadah mananya telah berubah dan 3 sirkuitnya telah bertambah menjadi 4. Wadah mana miliknya juga menjadi lebih stabil dan jumlah mantra sihir yang bisa ia gunakan secara bersamaan meningkat menjadi 4. Ia menyimpulkan bahwa bertarung melawan laba-laba musim dingin dan memaksakan diri hingga batas maksimal mungkin telah membantu hal ini. Selain itu, ia tahu bahwa berlari mengelilingi perkebunan juga berkontribusi pada hal tersebut. Pada dasarnya, menggunakan sihir membutuhkan pemahaman dan perhitungan, termasuk intuisi. Ini adalah tugas yang menguras kekuatan mental yang cukup besar. Saat tubuh rusak, pikiran pun ikut rusak. Dan sudah cukup jelas bahwa kekuatan mental membutuhkan stamina fisik. Ia tahu bahwa ia mencapai batasnya di tambang terbengkalai karena ia berada di dalam tubuh muda yang belum terlatih. Ishak teringat bahwa di kehidupan masa lalunya, Lukas biasa melatih staminanya. Ishak sedang berada di tengah-tengah pelatihannya ketika ia dipanggil oleh kepala pelayan, Skiller, yang memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk pemeriksaan rutin. Sang dokter berjalan maju untuk menyapa Ishak sambil bertanya bagaimana perasaannya. Ternyata, pria itu adalah dokter pribadi yang ditugaskan kepadanya oleh ayahnya, dan mereka mengklaim dia adalah dokter paling sukses di wilayah dekat mereka. Namun, bahkan dokter yang dianggap ahli itu tidak bisa memahami konstitusi aneh miliknya. Setelah selesai dengan pemeriksaan, dokter memberitahunya bahwa ia baik-baik saja. Ia memutuskan untuk mengganti obat Ishak, tetapi Ishak tahu bahwa ia hanya akan meresepkan sampah. Dokter itu merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan 6 botol ramuan yang disebut panacea. Ini adalah ramuan yang menstabilkan aliran mana. Ketika Ishak melihat ini, ia menyadari bahwa ayahnya berusaha keras untuk memastikan ia mendapatkan barang yang bagus. Pada dasarnya, panacea berarti obat untuk segala penyakit dalam bahasa umum dan digunakan sebagai stimulan bagi sebagian orang serta peningkat performa bagi tentara. Meskipun ramuan ini dikenal untuk menstabilkan aliran mana, itu sebenarnya adalah kesalahpahaman yang terjadi saat menerjemahkan bahasa kuno. Efek aslinya adalah menstimulasi aliran mana, yang berarti itu adalah racun baginya karena mananya akan lepas kendali. Namun, untuk situasinya saat ini, itu adalah katalis yang tepat karena jika digunakan dengan baik, itu akan membantu meningkatkan sirkuit mana miliknya. Setelah dokter pergi, Ishak menyadari bahwa Skiller sedang menatapnya dan ia bertanya apakah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Skiller mengungkapkan keterkejutannya karena Ishak terlihat sangat tenang, padahal biasanya ia selalu mengamuk jika diperiksa. Berkat ini, para dokter di wilayah langsung menolak menjadi dokter pribadinya, dan Ishak bertanya kepada Skiller apakah akan lebih baik jika ia mengamuk seperti biasanya. Skiller terdiam sejenak sebelum akhirnya terbuka, memberitahu Ishak bahwa ia mendengar dari Hans bahwa ia menyembuhkan anak-anak di Black Gose dari pneumonia. Ketika Ishak mendengarnya, ia menyadari bahwa Skiller telah menginterogasi Hans. Skiller memberitahu Ishak bahwa ini akan menjadi masalah besar jika komite penasihat mengetahuinya. Skiller kemudian dengan dingin memberitahu Ishak bahwa ia akan membiarkannya kali ini, tetapi ia mendesak Ishak untuk menahan diri. Namun jika ia tidak bisa, ia menyuruh Ishak untuk memberitahunya terlebih dahulu. Bahkan di kehidupan masa lalunya, Ishak tidak bisa dekat dengan Skiller karena ia selalu kaku dan merupakan kepala pelayan yang keras. Ia adalah pria yang dianggap dingin yang selalu menjaga jarak dari orang lain. Namun, menurut apa yang ia dengar dari Jonas sebelum ia meninggal, Skiller melayani keluarga itu sampai akhir hayatnya. Jauh di lubuk hatinya, Skiller sangat peduli dan hanya mencoba bersikap sebagai pria tangguh. Ishak kemudian tersenyum, memberitahu Skiller bahwa ia mengerti apa maksudnya. Skiller kemudian bertanya kepada Ishak apakah ada alasan khusus mengapa ia berlari selama beberapa hari terakhir. Ishak menjawab bahwa sepanjang sejarah, penyihir yang mencapai kelas 5 atau lebih tinggi melatih tubuh mereka, dan karena ini adalah tubuh yang menyalurkan mana, tubuh itu harus tetap dalam kondisi bugar. Malam harinya, Skiller menulis laporannya tentang bagaimana Ishak menyembuhkan anak-anak desa Black Gose dari pneumonia mereka. Skiller percaya bahwa karena sifat konstitusinya, akan sulit baginya untuk menggunakan sihir di masa depan. Skiller percaya bahwa jalan sebagai sarjana atau alkemis mungkin tepat untuknya. Ia percaya dengan ini, ayah Ishak juga akan terbebas dari beberapa kekhawatiran. Tepat saat itu, seorang pelayan, Rosa, memasuki kantor Skiller, memberitahunya bahwa para pelayan menghilang. Dua gadis, Clara dan Annette, telah lenyap, dan Rosa mengatakan ia bisa menjamin Annette, jika bukan Clara, bahwa dia adalah gadis yang baik. Faktanya, Annette belum pernah mengambil libur dalam 3 tahun, yang berarti sesuatu yang buruk pasti telah terjadi padanya. Kemudian, Rosa terlihat sedang berbicara dengan pelayan lain dan seorang pelayan pria bernama Bill. Bill menjelek-jelekan wilayah tersebut, mengatakan itu bukan tempat terbaik untuk tinggal karena cuacanya keras di wilayah dunia ini, dan para bandit atau monster selalu muncul sepanjang
waktu. Pelayan lain bertanya kepada Bill apakah maksudnya. Ia akan melarikan diri dan dengan santai ia menjawab bahwa kemungkinannya tidak nol. Gadis itu kemudian mengatakan Annette tidak seperti dia yang bisa menghilang begitu saja karena dia bekerja keras untuk membayar obat ayahnya. Bill dengan bodoh mengatakan gadis itu pasti bosan merawat ayahnya yang sakit atau mungkin dia kabur dengan pria pecundang. Rosa membentak Bill, menyuruhnya untuk menjaga mulutnya, tetapi Bill membela diri dengan mengatakan dia hanya mengemukakan teorinya sendiri. Keduanya memberitahu dia bahwa mereka tidak tertarik dengan teori apapun yang dia miliki. Bill melanjutkan dengan mengatakan apapun yang terjadi mungkin merupakan tindakan sihir hitam. Mereka bertanya apa maksudnya dengan ini dan dia mengingatkan mereka bahwa mereka bekerja untuk keluarga penyihir. Selain itu, Ishak tidak dalam kondisi baik dan dia percaya bahwa ayahnya menggunakan sihir apapun yang bisa ia dapatkan untuk menyembuhkan putranya. Saat itulah Rosa dan rekannya menyadari bahwa Bill mengatakan gadis-gadis yang hilang itu dikorbankan hidup-hidup. Rosa memarahinya, menyuruhnya berhenti menyebarkan rumor bodoh, mengingatkan Bill bahwa tuan rumah menerimanya meskipun dia seorang kriminal. Keduanya sedang berdebat dengan satu sama lain ketika Ishak muncul di belakang mereka, memberitahu Bill bahwa ia memiliki cerita yang sangat menarik. Ishak tersenyum padanya, mendesaknya untuk menceritakan lebih banyak lagi, dan Bill panik saat menyadari bahwa ia telah asal bicara di hadapan Ishak. Ishak kemudian membawa Bill ke kantornya untuk mendengar lebih banyak darinya. Bill mengungkapkan bahwa pelayan pertama yang menghilang 2 bulan lalu adalah Hilda, dan beberapa minggu kemudian, Clara menghilang. Akhir pekan lalu adalah saat Annette lenyap setelah pergi ke misa. Dengan tatapan dingin, Ishak bertanya padanya apakah ia tahu mengapa ini terjadi. Jauh di lubuk hatinya, Bill khawatir saat melihat betapa dingin tatapan Ishak dan ia menjawab bahwa ia tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Ishak kemudian meyakinkannya bahwa ia bisa jujur dan ia tidak akan menghukumnya untuk itu. Bill terpaksa bertanya apakah Ishak yakin dengan apa yang ia katakan dan Ishak menjawab ya. Bill terdiam selama semenit dan Ishak bertanya apakah ia pikir gadis-gadis itu menghilang karena dirinya. Bill tergagap sebelum mengatakan sudah sangat jelas bahwa itu ada hubungannya dengan dia. Ia menyebutkan bahwa Hans adalah yang terdekat dengan Ishak dan ia selalu memar atau terluka. Selain itu, ia selalu mengeluh tentang satu rasa sakit atau lainnya. Bill terus asal bicara, mengatakan ia cukup yakin bahwa Hans akan menjadi orang yang mati dengan cara paling menyakitkan dari semuanya. Bill langsung berhenti bicara saat menyadari bahwa suasana hati Ishak telah berubah total dan ia mulai panik memohon pada Ishak untuk menyelamatkan nyawanya. Ia berbicara tentang bagaimana ia belum menikah atau bahkan memiliki anak dan Ishak dengan santai bertanya apakah ia ingin hidup. Ishak memberitahunya bahwa jika ia ingin hidup, ia harus melakukan pekerjaan untuknya. Kemudian, Ishak terlihat di kamarnya memikirkan Rosa dan Annette. Di kehidupan masa lalunya, setelah Hans dan pengasuhnya meninggal, mereka adalah satu-satunya pelayan yang secara sukarela melayaninya. Bahkan ketika ia mencoba menyingkirkan mereka, keduanya menolak untuk pergi. Ia bahkan menyuruh mereka berhenti membawakan ramuan karena tidak berguna. Namun keduanya mendesak Ishak untuk tidak kehilangan harapan karena segalanya pasti akan menjadi lebih baik. Ishak tidak menanggapi ini dengan baik, memberitahu mereka betapa buruknya membunuh seseorang yang ia cintai dengan tangannya sendiri. Ishak berteriak pada mereka, bertanya apakah mereka tahu bagaimana rasanya. Dan Annette melangkah maju, memberitahu Ishak bahwa ia tahu karena ia menyebabkan kematian temannya dengan tangannya sendiri. Ishak terkejut mendengarnya dan ia meminta detail lebih lanjut. Annette mengungkapkan bahwa itu terjadi di masa lalu, mengatakan ia mungkin bisa menyelamatkan Clara jika ia menjangkau temannya itu. Annette berjalan mendekati Ishak, memberitahunya bahwa ia memahami situasi uniknya. Namun, ia memberitahu Ishak bahwa siapapun bisa berakhir melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka inginkan. Ia dengan tenang memberitahu Ishak bahwa itu bisa terjadi pada siapa saja sekali dalam hidup mereka. Mengejutkan, perkataan Annette mampu memberinya kenyamanan saat itu. Sekarang di masa sekarang, Ishak menyesal tidak menanyakan detail lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, Bill muncul di kamar, dan tampaknya Ishak telah memberinya misi untuk mencari tahu kemana perginya para pelayan. Bill dengan percaya diri mengatakan ia telah berhasil karena itu bahkan tidak memakan waktu lama. Bill mengklaim bahwa ia bertanya di sekitar pengemis di dekat jalan, dan deskripsi mereka cocok dengan sempurna. Ishak bertanya apa yang ia temukan, dan Bill menjawab bahwa kesimpulannya adalah mereka diculik oleh pedagang Buddha. Ia mengatakan para pedagang Buddha menipu orang dengan mengatakan mereka akan membawa mereka ke selatan yang makmur, tetapi akhirnya menjual mereka. Ishak mengungkapkan kebingungannya, mengatakan mereka bisa saja pergi ke selatan sendiri tanpa perantara jika mereka mau. Bill kemudian memberitahu Ishak bahwa ia salah paham karena jalan menuju selatan berbahaya dan penuh pengkhianatan. Itulah sebabnya mereka membutuhkan seseorang untuk melindungi mereka sepanjang perjalanan. Setelah mengatakan ini, Ishak setuju dengannya, mengatakan teorinya masuk akal. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, Bill punya agenda tersembunyi. Ia berasumsi bahwa Ishak masih anak-anak dan tidak tahu bagaimana dunia bekerja. Bill kemudian memberitahu Ishak bahwa butuh banyak uang untuk membuat para pengemis bicara, jadi ia telah menghabiskan semua 20 koin perak yang ia berikan sebagai dana perjalanan. Ishak terkejut mendengarnya karena jumlah itu cukup untuk gaji setengah tahun. Bill mengklaim bahwa semua orang berjaga-jaga dan Ishak memberitahu Bill bahwa ia tidak benar-benar peduli dengan uangnya karena yang ia inginkan adalah menemukan para pelayan secepat yang ia bisa. Bill tersenyum lebar saat mendengarnya dan ia segera bertanya kepada Ishak apakah ada hal lain yang ia ingin ia lakukan. Ishak menjawab ya, meyakinkannya bahwa ia akan dikompensasi dengan baik untuk
Untuk ini, Bill merayakannya secara mendalam saat mendengar ini, karena baginya ia telah menemukan orang bodoh. Ia yakin bahwa jika ia mempermainkan Ishak dengan benar, hal-hal akan menjadi menguntungkan baginya. Ia melihat Ishak sebagai angsa bertelur emas yang baru saja didapatnya. Tetapi satu-satunya cacat adalah Ishak adalah bom waktu. Meskipun demikian, ia tidak khawatir karena tidak ada imbalan tanpa sedikit risiko. Dengan senyum di wajahnya, ia memberitahu Ishak bahwa ia bisa membawanya ke sang perantara. Namun segalanya terjadi dalam sekejap. Dan ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di dalam sel hanya dengan pakaian dalam. Ia berteriak kaget, bertanya bagaimana ia bisa masuk ke dalam sel, tetapi tanpa sepengetahuannya, Ishak berdiri di belakangnya dengan batu rune di tangannya, dan ia tersenyum dingin pada kemalangan pria itu. Mendapati dirinya di dalam sel, Bill mulai bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Ia ingat dengan jelas bahwa semuanya berjalan baik, mulai dari bagaimana ia bisa menyelinap membawa Ishak keluar dari Menshahan untuk bertemu perantara yang membawa para pelayan. Segalanya tanpa berjalan lancar sampai perantara itu melihat permata di dada Ishak, dan ia segera mengetahui bahwa ia adalah anak bangsawan. Meskipun Ishak adalah targetnya, Bill tidak mengerti mengapa ia juga dilemparkan ke dalam sel bersamanya. Lebih buruk lagi, mereka bahkan tidak mengambil apapun dari Ishak, tetapi Bill tidak bisa mengatakan hal yang sama karena semuanya kecuali pakaian dalamnya diambil darinya. Bill dengan panik berbalik ke arah Ishak, bertanya apakah ia punya rencana sekarang setelah mereka terperangkap di dalam sel. Bill berteriak pada Ishak yang sedang sibuk bermain dengan batu rune di tangannya. Ishak terkejut bahwa Bill akhirnya menunjukkan warna aslinya karena ia telah melepas formalitas dengan memanggilnya Tuan Muda. Bill berdebat dengannya, bertanya apakah ia akan menggunakan formalitas jika ia berada di posisinya karena tampaknya mereka akan mati. Ishak hanya memberitahu Bill bahwa ia akan pergi untuk menemukan Annette dan pelayan lainnya. Bill mengejeknya, bertanya bagaimana ia berencana melakukan itu ketika mereka jelas-jelas berada di dalam sangkar. Ishak mengabaikan kekhawatirannya dan ia hanya mengulurkan tangannya untuk menghancurkan sangkar dengan sihirnya, membuat Bill sangat terkejut. Sikapnya segera berubah dan ia mulai memanggil Ishak sebagai tuannya lagi, memintanya untuk tidak meninggalkan penjara bawah tanah tanpanya. Ishak membalas energinya, bertanya apakah ia mengenalnya, tetapi Bill memohon padanya untuk tidak bersikap picik. Sementara itu, beberapa bandit sudah mendengar suara keras dari gerbang yang rusak dan mereka sedang dalam perjalanan untuk memeriksa apa yang terjadi. Menyadari bahwa Ishak akan meninggalkannya, Bill berlutut seperti anjing, memohon pada Ishak untuk tidak meninggalkannya. Bahkan, ia memberitahu Ishak bahwa ia akan melakukan apapun yang ia inginkan. Dan saat Ishak mendengar ini, ia ingat bahwa Bill pernah berada di posisi yang sama di masa lalu. Saat itu, Bill tertangkap mencoba menjual rahasia keluarga kepada organisasi bandit. Bill memohon untuk diampuni, tetapi permohonannya tidak didengar karena ia awalnya adalah bandit yang diterima dan diberi kesempatan kedua, tetapi ia menemukan cara untuk merusaknya. Bill meneteskan air mata saat ia memohon dengan segala yang ia miliki, berjanji bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati keluarga lagi, tetapi permohonannya sia-sia karena ia ditebas di salju dingin dan darahnya menghangatkan tanah. Ishak menyesali fakta bahwa pria itu terbunuh karena ia akan berguna jika ia sedikit kurang serakah. Sekarang karena ia berada di posisi yang sama, Ishak menyimpulkan bahwa Bill, sebagai mantan bandit terbiasa dengan ekonomi bawah tanah, itulah sebabnya ia mampu melacak para pelayan menggunakan pengetahuannya. Dari apa yang ia ingat, organisasi kriminal yang ingin dijual oleh Bill buku-buku rahasia di kehidupan masa lalunya adalah kelompok bandit yang sama yang menculik para pelayan. Sekarang, kawanan kriminal ini memperluas kekuasaan mereka melalui perdagangan manusia, dan mereka akhirnya menyebar melalui wilayah Gerta seperti kanker dan menyiksa orang-orang. Dengan ini, Ishak menyimpulkan bahwa ia harus memusnahkan setiap benih yang bisa mengancam keluarganya. Ishak kemudian mengeluarkan gulungan kontrak, memberitahu Bill bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan karena ia siap melakukan apa saja. Sementara itu, di ruang bos bandit, bos mereka Near sedang makan sementara anak buahnya berdiri di sekitar untuk menonton. Ia juga menyajikan ayahnya yang sudah mati, yang hanya tinggal tulang belulang, sebuah hidangan miliknya sendiri, sambil melakukan percakapan aneh dengan kerangka itu. Ternyata, Neas percaya bahwa jika ia bisa mendapatkan ilmu hitam, ia akan bisa menghidupkan kembali ayahnya. Anak buahnya hanya berdiri di sana dengan jijik, tetapi bahkan tidak bisa mengatakan apapun tentang apa yang terjadi tepat di depan mereka. Tepat saat itu, ia menoleh ke anak buahnya, menanyakan, di mana air mandinya, dan ia pada dasarnya mengacu pada manusia yang ingin ia korbankan dan mandikan dengan darah mereka. Salah satu antek mencoba memberitahu bahwa satu-satunya tawanan yang tersisa adalah barang dagangan yang mereka rencanakan untuk dijual kepada pedagang. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan pernyataannya, Neas mencengkeram kepalanya dan meremukannya, membiarkan darah tumpah ke atasnya. Momen mengerikan ini menakuti dua antek lainnya, hingga ke tulang, dan mereka menyaksikan Nears dengan ketidakpercayaan total. Nears dengan percaya diri menyebutkan bahwa darah di tubuhnya seharusnya sudah cukup untuk air mandinya. Setelah ini, ia meninggalkan ruangan dan dua sisanya jatuh berlutut karena ketakutan. Keduanya setuju di antara mereka sendiri bahwa lain kali Nears meminta air mandi, mereka akan menyerahkan barang dagangan tanpa bertanya, karena mencoba mengutamakan organisasi hanya akan menyebabkan kematian mereka. Keduanya kemudian melanjutkan untuk mengurus tubuh rekan mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh di lobi dan mereka menelan ludah karena ketakutan. Mereka bergegas keluar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi, hanya untuk menemukan kepala Nir menggelinding di lantai. Mereka panik dan jatuh ke tanah karena ketakutan. Dan sebelum mereka menyadarinya, seorang Bill yang berlumuran darah muncul di kejauhan, berjalan ke arah mereka dengan mengancam. Bill memiliki pisau besar di tangannya, dan meskipun ia terlihat mengintimidasi
intimidasi, jauh di lubuk hatinya, ia panik karena ia bahkan tidak tahu apa yang ia lakukan. Ia khawatir ia menempatkan dirinya dalam risiko hanya karena apa yang dilakukan Ishak kepadanya. Ternyata, kontrak yang Ishak minta untuk ia tanda tangani memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah bahwa kontrak tersebut yang merupakan Bill sendiri harus mematuhi kontraktor Ishak tanpa syarat. Kedua, Bill tidak boleh mengungkapkan informasi mengenai Ishak. Syarat ketiga adalah jika Bill melanggar salah satu ketentuan sebelumnya, hukumannya adalah kematian. Bill panik saat melihat ini, tetapi Ishak mengabaikan kekhawatirannya, memberitahu bahwa ia hanya harus menandatangani kontrak dengan darahnya karena itu adalah satu-satunya cara bagi sihirnya untuk berlaku. Bill berteriak pada Ishak, mengatakan tidak mungkin ia menandatangani kontrak seperti itu, tetapi mereka tiba-tiba mendengar beberapa bandit mendekati mereka. Ishak menggunakan kesempatan itu untuk mengingatkannya bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Menyadari bahwa Ishak benar dan para bandit hanya akan membunuhnya jika ia tidak bekerja sama, Bill meraih pisau dari tangan Ishak. Ia memotong jarinya dan menekannya pada gulungan kontrak yang segera memancarkan cahaya terang. Tepat setelah menandatangani kontrak, para bandit masuk dan menuntut untuk mengetahui bagaimana mereka bisa keluar. Bill panik, tetapi Ishak dengan tenang menyerang ketiganya dengan bola es untuk membuat mereka pingsan. Bill ditinggalkan dalam keterkejutan total dan ia bertanya pada Ishak apakah ketiganya mati, tetapi Ishak memberitahu bahwa mereka hanya pingsan. Bill bertanya pada Ishak bagaimana ia bisa melakukan ini dan Ishak dengan percaya diri menunjukkan bola es di tangannya, mengungkapkan bahwa ia hanya menggunakan sihir. Setelah ini, Bill mendapatkan kain dari para bandit dan ia mempersenjatai dirinya dengan pisau. Saat mereka berjalan melalui saluran pembuangan, Bill dengan gugup memberitahu Ishak bahwa ini pertama kalinya ia melihat sihir es, jadi ia tidak punya pilihan. Selain mengakui bahwa Ishak luar biasa, Ishak memberitahu bahwa normal bagi sihir es untuk menjadi langka dan ini karena sihir es tidak terlalu praktis. Beberapa saat kemudian, mereka melihat bandit lain di sudut dan Ishak memutuskan untuk menggunakan ini sebagai pelajaran baginya. Ishak bertanya pada Bill apa yang ia perlukan untuk membuat es dan Bill dengan gugup menjawab bahwa itu pada dasarnya adalah air. Ishak meyakinkan bahwa ini adalah jawaban yang benar, mengungkapkan bahwa apakah itu kelembapan di udara atau genangan air di tanah, yang pertama ia butuhkan adalah membentuk air tersebut dalam bentuk yang ia inginkan. Setelah ini, ia akan mengompres, memadatkan, memperluas, dan kemudian menguapkannya. Pada dasarnya, air harus melalui 4 tahap ini dan mengelola masing-masing secara individu itu sederhana, tetapi mengeksekusinya pada saat yang sama adalah bagian yang sulit. Saat Ishak sedang menyiapkan bola es, Bill mendesaknya untuk bergegas agar mereka tidak tertangkap. Namun, peringatan itu datang terlambat karena bandit itu menyadari kehadiran mereka dan mulai berjalan ke arah mereka. Pria itu pada dasarnya menawarkan dirinya sebagai subjek tes saat Ishak melepaskan peluru es, dan itu menghantam kepala bandit itu dengan sangat keras hingga membuatnya pingsan. Ishak kemudian memberitahu Bill bahwa karena betapa rumitnya sihir es, itu tidak terlalu berguna dalam pertempuran. Faktanya, Ishak tidak akan mencoba menggunakannya jika ia tidak memiliki batu manambun beku yang ia ambil dari bangkai ratu laba-laba musim dingin. Meskipun sihir es tidak populer, batu mana memiliki nilai akademik tersendiri, jadi batu itu menghasilkan harga yang tinggi. Ishak senang karena ia berhasil mendapatkan sesuatu yang sangat bagus. Bill kemudian bertanya mengapa ia masih menggunakan sihir es ketika ia tahu bahwa itu tidak nyaman, dan Ishak menjawab bahwa ini karena sihir es tidak populer, jadi sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Ishak menyebutkan bahwa sangat sulit untuk membedakannya dengan trauma benda tumpul dan karena es mencair menjadi air, itu tidak meninggalkan bukti apapun yang membuatnya sempurna untuk pengintaian. Bill kemudian bertanya mengapa ia tidak membunuh para bandit, dan Ishak memberitahu bahwa ini tidak ada gunanya karena bahkan jika ia membunuh mereka, mereka hanya akan digantikan oleh kelompok idiot sampah lainnya. Saat mereka terus menumpukan para bandit, Bill menyatakan kekhawatirannya, mengatakan membiarkan mereka hidup mungkin memberi mereka kesempatan untuk terus melakukan hal-hal buruk. Tetapi Ishak memberitahu bahwa inilah tepatnya mengapa ia membiarkan mereka tetap hidup. Ishak mengungkapkan bahwa targetnya hanya 1 orang dan saat itu juga mereka bertemu dengan Ners. Bill panik saat melihat pria menakutkan itu dan ia dengan cepat memberitahu Ishak siapa Ners itu, mengungkapkan bahwa ia adalah orang gila yang mencabik-cabik orang dengan tangan kosongnya. Ishak bahkan tidak bergeming dari ini dan ia memberitahu Bill bahwa ini pada dasarnya menyelamatkannya dari kesulitan menemukan pria itu sendiri. Ishak menyulap tombak es besar dan melemparkannya langsung ke Ners. Namun tepat saat tombak itu akan mengenai Ners, ia menghindar dan membanting tombak es itu ke dinding dengan tangan kosongnya. Bill berteriak ketakutan saat melihat ini, tetapi Ishak tetap tenang dan terkumpul. Ishak memuji kekuatan Ners, bertanya apakah ia berasal dari suku utara. Bill, di sisi lain, tidak percaya. Ishak dengan tenang memuji seseorang yang justru berniat mencabik-cabiknya. Ners pun mengungkapkan kegembiraannya karena akhirnya mendapatkan cukup air mandi karena Ishak adalah seorang penyihir. Ia menyebutkan bahwa Ishak akan menjadi bahan yang luar biasa untuk ilmu hitamnya, sementara Bill mulai memohon agar diampuni. Ners melangkah ke arah mereka, membuat Bill membeku dalam ketakutan saat memohon untuk diampuni, namun tiba-tiba ia menyadari bahwa Ners berhenti bergerak. Bill membuka matanya dengan terkejut hanya untuk melihat tombak es menembus dada Ners dari belakang. Bill benar-benar syok saat menyadari bahwa Ishak baru saja menggunakan es yang sama yang dibelokkan sebelumnya untuk membunuh Ners dari belakang. Ners jatuh ke tanah dan Ishak memberitahu Bill bahwa mulai saat itu, dialah pemimpin organisasi tersebut. Dengan pisau di tangannya, Ishak bertanya apakah dia tahu apa yang harus dilakukan, dan Bill bergegas untuk memenggal kepala Ners. Ishak teringat nasihat Annette bahwa siapapun bisa
bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka inginkan, bahkan jika itu hanya sekali seumur hidup mereka. Annette menyebutkan bahwa ini adalah insiden yang akan menghantui Ishak selamanya. Itulah sebabnya ia akan dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, apakah Ishak akan mati lemas di bawah beban rasa bersalah ini atau ia akan berjuang untuk hidup demi mereka. Rupanya, Annette dibebani rasa bersalah karena kehilangan temannya, Clara, di masa lalu. Itulah sebabnya ia memberikan nasihat itu kepada Ishak. Namun di kehidupan ini, Ishak bertekad untuk memastikan Annette tidak pernah kehilangan temannya. Setelah urusan Near selesai dan Bill diangkat sebagai pemimpin, para pelayan diselamatkan dari selokan dan dibawa dengan kereta menuju kediaman. Saat Annette akhirnya tenang, ia pergi ke kantor Ishak untuk menceritakan bagaimana Clara dan Hilda berencana pergi ke selatan karena mendengar janji bahwa kehidupan di sana semakin membaik. Ishak tidak terkejut saat mendengar ini karena itu persis seperti yang dicurigai Bill. Ia kemudian bertanya kepada Annette apakah dia diculik saat mencari kedua temannya itu. Annette memberitahu Ishak bahwa saat ia bertemu Hilda dan Clara di selokan, mereka sudah kehilangan akal sehat. Annette mengaku jika ia tinggal beberapa hari lagi di sana, ia pun mungkin akan menjadi gila. Ishak tidak terkejut karena selokan adalah tempat di mana manusia dijual atau dimakan. Bahkan Ishak yang sudah melihat banyak hal, merasa trauma melihatnya, jadi ia tahu betapa buruknya tempat itu bagi gadis-gadis muda. Annette kemudian mengaku, mengungkapkan bahwa sebenarnya ia punya kesempatan untuk kabur karena gerbang besi tempat mereka mengurungnya sudah rusak. Annette takut jika mereka tidak segera diselamatkan, ia mungkin akan membunuh Clara dengan tangannya sendiri pada akhirnya. Ishak memahami betapa buruknya kenangan itu baginya, dan ia berterima kasih karena Annette mau menceritakannya. Annette kemudian menyebutkan ada satu hal yang mengganggunya, dan Ishak bertanya apa itu. Ia mengungkapkan bahwa ketika para bandit mengirim mereka kembali ke Mansion, ia dan Clara merasa senang. Tapi Hilda berbeda. Hilda menggumamkan sesuatu tentang kematian jika ia kembali ke Mansion. Annette mengatakan kata-katanya tidak terdengar seperti dia takut dihukum. Setelah mendengar ini, Ishak memberitahu Annette bahwa ia akan menyelidikinya. Annette menambahkan bahwa Rosa menyebutkan alasan para bandit tiba-tiba membebaskan mereka mungkin karena Ishak. Annette tersipu, mengungkapkan bahwa ia percaya Rosa benar. Karena satu-satunya orang yang peduli pada pelayan seperti mereka adalah Ishak. Mata Ishak berbinar penuh harapan saat mendengarnya, dan ia berterima kasih kepada Annette. Ia menyarankan agar mereka melanjutkan pembicaraan nanti. Annette pun pergi. Sepeninggalnya, Ishak tersenyum karena ia berhasil menemukan bakat hebat dalam diri Annette. Ia bisa melihat potensi mananya yang cukup mengesankan. Hal ini meyakinkannya bahwa mungkin layak untuk mengajarinya sihir. Kemudian, dua pelayan terlihat membicarakan pelayan yang baru kembali dan fakta bahwa Ishak menerima mereka kembali. Mereka terkejut Ishak mau bersusah payah demi pelayan muda dan mereka percaya ada hubungan intim yang terjadi. Saat mereka sibuk berasumsi bodoh, Bill lewat dan masuk ke gudang. Ternyata ia bertemu dengan agen rahasia yang ditempatkan Nears di Mansion sebelum kematiannya. Sekarang karena Bill adalah pemimpinnya, mereka harus melapor padanya. Ishak sebelumnya memberitahu Bill bahwa meskipun mereka memusnahkan kelompok kriminal, kelompok lain akan segera muncul. Namun daripada melakukan itu, lebih baik mengendalikan mereka untuk mengelola situasi. Bill menyadari bahwa Ishak sudah merencanakan ini sejak awal, itulah sebabnya ia memaksanya menandatangani kontrak itu. Bill panik karena jika terjadi sesuatu yang buruk, ia akan menjadi orang pertama yang mati. Bill mencoba mengambil peran bos yang dibebankan padanya dan bertanya kepada mereka, apakah hanya mereka yang dibutuhkan di Mansion? Mereka membenarkan, mengatakan Nears menyuruh mereka untuk mengawasi Mansion. Bill tersenyum jahat, mengatakan Nears cukup cerdas karena menempatkan agennya di kediaman bangsawan. Tepat saat itu, mereka memberitahu bahwa Nears selalu menyiapkan upeti dan Bill bertanya upeti apa itu. Mereka memberitahu bahwa itu adalah upeti yang dipersembahkan kepada para ksatria setiap tahunnya. Mereka mengungkapkan bahwa alasan mereka menetap di sana adalah karena dilindungi oleh para ksatria. Bill bingung mendengar ini, dan beberapa hari kemudian, Ishak terlihat berlatih di kamarnya. Ia melemparkan bola api ke sasarannya, tetapi di balik bola api itu tersembunyi ancaman utama, yaitu kristal es. Begitu bola api menghantam, kristal es menyusul, memberikan kerusakan paling fatal pada akhirnya. Ternyata jumlah monoket Ishak meningkat dari 4 menjadi 5 setelah membunuh Nears. Ishak menyadari bahwa saat ini ia hanya perlu berlatih merapalkan berbagai jenis sihir secara bersamaan karena ia tahu ia hanya beruntung membunuh Nears. Ia hanya bisa membunuhnya karena Nears meremahkannya dan lengah. Ia ingat bahwa Jonas menceritakan banyak hal tentang musuh yang dimiliki Haus Gerta. Rupanya, mereka semua dioptimalkan untuk menghadapi penyihir. Dan Ishak tahu tidak akan ada momen keberuntungan seperti saat melawan Nears. Jadi, satu-satunya pilihan adalah menjadi lebih kuat agar bisa melindungi Gerta. Tiba-tiba, Hans dan pengasuhnya bergegas masuk ruangan, menyuruh Ishak bersiap dengan cepat. Ishak bertanya kepada mereka, mengapa mereka terburu-buru. Dengan senyum di wajahnya, sang pengasuh memberitahu Ishak bahwa ayahnya telah kembali dan berita ini mengejutkannya sampai ke tulang. Di masa lalu, ayahnya pernah datang menemuinya saat ia diisolasi. Meskipun ayahnya sedang mengalami banyak masalah saat itu, ia tetap duduk bersama Ishak yang lebih tua untuk memotong rambutnya dengan rapi. Ayahnya bahkan menawarkan untuk mengirimnya ke surga, berjanji bahwa itu tidak akan sakit. Namun Ishak tetap menolak untuk mati. Jadi, ayahnya tidak punya pilihan selain menghormati keinginannya. Setelah selesai memotong rambutnya,
Akhirnya, ia mencium keningnya sambil mengatakan bahwa itu adalah pertemuan terakhir mereka. Saat ayahnya meninggalkan ruangan, ia memberitahu putranya bahwa ia akan menunggunya di surga, dan ia mendesak Ishak untuk meninggalkan semua penyesalannya ketika ia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengannya di alam baka. Sekarang, di garis waktu saat ini, Ishak terpana karena ini pertama kalinya ia melihat ayahnya sejak saat itu. Ayahnya memberitahu bahwa ia mendengar Ishak mengobati anak-anak di desa Black Gose, dan Ishak bertanya apakah Skiller yang memberitahunya. Ayahnya menjawab bahwa awalnya ia mengira salah dengar dari Skiller, dan Ishak mengklaim ia hanya beruntung. Ia menyebutkan bahwa ia kebetulan membaca buku tentang kasus pneumonia yang aneh dan buku itu cocok dengan gejala anak-anak di desa. Mengejutkan, ayahnya tidak bertanya lebih lanjut dan bertanya bagaimana perasaan Ishak saat ini. Ishak menjawab bahwa ia tidak bisa memastikannya, namun perlu dicatat bahwa ia belum menyebabkan ledakan apapun belakangan ini. Ayahnya langsung berasumsi bahwa dokter yang dikirim dari Oon melakukan pekerjaan dengan baik dan Ishak setuju meski ia tahu dokter itu tidak melakukan apapun. Saat percakapan berlanjut, ia bertanya kepada ayahnya bagaimana kondisi benteng perbatasan Winterban. Ayahnya bertanya mengapa ia penasaran tentang hal seperti ini dan ia menjawab bahwa ia adalah seorang gerta. Jadi suatu saat nanti ia harus pergi ke Winterban. Ayahnya menjawab bahwa kondisinya sama seperti biasanya, hanya monster salju dan sejenisnya. Namun, ia menyebutkan bahwa mereka sempat singgah di Burn City saat kembali dan mereka selalu melakukan ini kapanpun membutuhkan perbekalan. Ishak terkejut mendengar ini karena ia mengenali kota itu sebagai tempat operasi bawah tanah berlangsung. Ayahnya menyebutkan ada insiden di mana seorang infanteri menyerang komandan kompi. Ishak terkejut mendengar ini dan dengan berani menyatakan bahwa infanteri itu harus dieksekusi, tetapi ayahnya memberitahunya bahwa komandan kompi yang terkena dampak telah meminta pengadilan militer sebagai gantinya. Ishak mendengar ini dan langsung mulai bertanya-tanya mengapa korban melakukan hal seperti itu. Tepat saat itu, mereka mendengar ketukan di pintu dan dua ksatria masuk ke ruangan. Keduanya memberi salam kepada Ishak dan saat Ishak menoleh, ia memperhatikan pria berambut coklat itu memiliki perban di kepalanya. Rupanya, yang berambut merah adalah Fikle, sedangkan yang berambut coklat adalah Randolph. Karena keduanya datang menemui ayah Ishak, pria itu memberitahu Ishak bahwa ia boleh pergi. Saat melangkah keluar ruangan, ia mendengar Fikle memberitahu ayahnya bahwa mereka harus melakukan pengadilan dengan cepat agar bisa mengeksekusi pelakunya. Ayah Ishak terkejut melihat betapa tidak sabarnya Fikle tentang situasi ini, dan Fikle mengklaim itu adalah masalah disiplin. Ayah Ishak bertanya kepada Randolph apa pendapatnya, dan ia menjawab bahwa ia hanya mengikuti perintah Fikle. Fikle terkejut Randolph bertindak begitu santai, padahal dialah yang kehilangan telinga. Ishak bisa mendengar sampai titik ini sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu. Namun dari apa yang ia simpulkan, ia tahu bahwa Randolph adalah korbannya. Tepat saat itu, Bill datang berlari seperti domba ketakutan, memberitahu Ishak bahwa ia mencarinya karena masalah yang sangat mendesak. Ishak dengan tenang bertanya apa masalahnya, dan Bill menjawab bahwa ia mendengar sesuatu yang penting dari salah satu antek nurse. Rupanya, ada dua ksatria yang menerima suap untuk menutup mata terhadap apa yang terjadi di bawah tanah. Saat Ishak mendengar ini, ia menjadi lebih serius, dan Bill memberitahunya bahwa sesuatu baru saja terjadi di pintu masuk operasi bawah tanah. Rupanya, mayat salah satu anak buah nurse ditemukan. Tapi hal anehnya adalah semuanya kecuali jari kelingking kirinya telah dipotong. Ishak bertanya mengapa ini penting, dan Bill mengungkapkan fakta menakutkan bahwa ia terbangun di tempat tidurnya dengan semua jari yang hilang di tempat tidurnya. Bahkan, ia memberitahu bahwa mereka mengirim pesan melalui bawahannya bahwa jika upeti tidak siap dalam 2 hari, mereka akan memotong jari-jarinya. Bill panik saat mengungkapkan semua ini dan mendesak Ishak untuk melakukan sesuatu karena dialah yang memaksanya menjadi pemimpin organisasi. Ishak dengan tenang bertanya apakah ada saksi pada saat kematian mengenai mayat itu, dan ia menjawab ada satu, tapi itu terjadi dalam sekejap. Rupanya, dikatakan bahwa pedang melintas di depan mereka, dan sebelum mereka menyadarinya, semuanya sudah berakhir. Satu-satunya hal yang mencolok adalah penyerangnya memiliki perban yang melilit kepalanya. Saat Ishak mendengar ini, ia mulai pergi, memberitahu Bill bahwa ia sudah tahu semua yang ia inginkan. Bill masih panik, tapi Ishak meyakinkannya bahwa ia tidak akan mati. Ishak teringat apa yang dikatakan ayahnya tentang apa yang terjadi di Bull City ketika mereka menangani seorang bandit untuk memberikan contoh. Dan seolah itu belum cukup, deskripsi orang tersebut menyerupai Randolph. Ishak marah saat menyatukan fakta ini karena itu berarti mereka yang ia yakini sebagai pelindung kerajaan adalah sampah. Ishak kemudian menuju ke penjara bawah tanah karena ingin melakukan pertemuan 4 mata dengan pria yang memotong telinga Randolph. Pada dasarnya, ia ingin memastikan apakah para ksatria terhubung dengan organisasi kriminal tersebut. Itulah sebabnya ia ingin melihat sang tahanan. Sesampainya di sel tahanan, ia tidak membuang waktu untuk bertanya apakah ia tahu organisasi kejahatan yang bernama NERS. Pria yang dirantai itu duduk diam, menatap mata Ishak, dan saat itulah Ishak menyadari bahwa pria itu familiar. Ishak melanjutkan dengan bertanya apakah pria itu tahu tentang hubungan antara organisasi tersebut dan Fikle. Tahanan itu bangkit dan memberitahu Ishak bahwa ia hanya akan mengatakan sesuatu sekali saja, yaitu fakta bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ia menatap lekat ke arah Ishak saat mengatakan ini, namun ini justru memberi Ishak kesempatan untuk melihat tembus ke dalam dirinya. Ishak tersenyum sambil mengungkapkan nama pria itu, yaitu Charson. Ishak memberitahunya bahwa ia
sekarang ingat segalanya, tetapi ia ingin tahu apakah satu-satunya jawabannya adalah kebohongan karena ia tahu nama aslinya, Kyle. Kyle tercengang saat mendengar ini, dan ia mundur karena terkejut. Ia menuntut untuk tahu bagaimana Ishak mengetahui nama rahasia ini. Rupanya, pertama kali Ishak mendengar tentang Kyle adalah saat perang saudara di kerajaan memanas. Perang saudara pada dasarnya dimulai dengan upacara suksesi tahta, dan karena pangeran kedua kalah dalam perang suksesi, ia mengkhianati kerajaan dan memihak kekaisaran untuk menyebabkan pembantaian pada upacara suksesi. Setelah kerajaan ditundukkan oleh kekaisaran, rakyat berkumpul dan memulai pemberontakan yang memicu perang saudara. Ternyata pemimpin tentara pemberontak adalah Kyle. Ia menggunakan nama Carson bagi orang lain. Tentang bagaimana Ishak tahu tentang Kyle, ia membacanya di sebuah buku, The Chronicles of Villains, buku populer yang mengilustrasikan kisah beberapa penjahat terkenal beserta potret mereka. Bagian paling menarik dari buku itu adalah fakta bahwa dinilai Kyle akan menjadi ahli pedang ketujuh di benua itu karena ia adalah seorang jenius. Sekarang setelah Ishak melihat Kyle secara langsung, ia tidak punya pilihan selain setuju dengan pendapat ini karena Kyle memiliki mana yang luar biasa. Ishak menyimpulkan bahwa Kyle pasti telah berusaha begitu keras sejauh ini dan ia bahkan tidak bisa membayangkan seberapa kuat ia akan menjadi jika ia memiliki kesempatan untuk berkembang. Di kehidupan sebelumnya, Kyle berhasil lolos dari eksekusi untuk menjadi pemimpin pemberontak. Kyle terus berteriak pada Ishak, bertanya bagaimana ia tahu tentang dirinya, dan Ishak mendesaknya untuk tenang karena masih terlalu dini untuk terkejut. Ishak memberitahunya bahwa ia juga sadar akan fakta bahwa ia adalah putra Kishan, dan ini semakin menambah ketidaknyamanan Kyle. Kyle bertanya siapa Ishak, dan Ishak memarahinya karena melayani di Winterburn tanpa mengenal putra tertua Haus Gerta. Kyle berteriak, mengatakan itu bukan yang ia tanyakan, karena yang ia ingin tahu hanyalah bagaimana Ishak tahu hal-hal yang ia tahu. Kyle bertanya apakah Ishak di sana untuk membunuhnya, tapi Ishak menyuruhnya untuk santai karena ia terlalu percaya diri. Ia bertanya kepada Kyle mengapa ia peduli pada putra tentara bayaran dari negara tetangga. Ia menyebutkan bahwa ia juga sadar akan fakta bahwa ia adalah putra tidak sah yang menghilang lebih dari 1 dekade lalu. Ini membuat Kyle bingung dan ia bertanya apakah ia benar-benar Ishak, putra Gerta. Ishak memberitahu bahwa terserah padanya untuk percaya atau tidak, tapi hanya ada satu hal yang perlu ia ketahui. Ishak bertanya mengapa Komandan Kompi Winterburn terlibat dalam perdagangan budak dan Kyle memutuskan bahwa ia punya alasan untuk menjawabnya karena ia adalah putra tertua keluarga Gerta. Ishak terkejut bahwa Kyle siap bekerja sama meskipun Komandan Kompi mungkin akan menimpakan kejahatan terkait Ners kepadanya yang akan menjadikannya buronan di kerajaan. Ishak memberitahunya bahwa jika ini terjadi, ia tidak akan bisa memulai balas dendamnya. Namun setelah beberapa menit terdiam, Ishak menyadari bahwa Kyle bukanlah seseorang yang bisa ia manipulasi. Karena itulah, Ishak menyadari bahwa ia tidak punya pilihan selain memancing orang jahat itu keluar sendiri. Kemudian, Randolph dan Fikle menerima undangan dari pemimpin Ners yang diduga dan keduanya mengenakan pakaian tertutup. Saat berjalan melalui selokan, keduanya terkejut karena tidak ada Buddha sama sekali. Ini hanya membuat mereka lebih marah karena Bill memberitahu mereka untuk datang mencarinya jika mereka punya masalah dengan ini, dan ini membuat mereka bertanya-tanya apakah pemimpin baru itu ingin memutus hubungan dengan mereka. Sesampainya di ruangan tempat pertemuan berlangsung, Bill sudah menunggu. Dengan ketakutan tertulis di wajahnya, ia menyambut mereka dan membukakan pintu bagi mereka untuk masuk. Keduanya awalnya tetap waspada, tetapi saat menyadari bahwa Bill tidak bersenjata, mereka memutuskan untuk bersantai. Keduanya dengan berani masuk ke ruangan tempat sang pemimpin menunggu, dan karena ruangan itu gelap, mereka tidak bisa melihat bahwa Ishaklah yang duduk di sisi lain meja. Fikle memberitahu Ishak bahwa ia pasti sangat berani karena mengundang mereka keluar setelah gagal memberikan upeti. Ishak akhirnya angkat bicara, dan ia memutuskan untuk mengajukan satu pertanyaan sederhana kepada keduanya. Saat mendengar suaranya, mereka terkejut karena tidak menyangka itu suara seorang anak kecil. Ishak bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah mereka sambil bertanya mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Saat Randolph melihat Ishak, ia berlutut dan membungkuk padanya. Fikle bingung, dan Randolph meneriakinya, menyuruhnya berlutut. Fikle akhirnya bisa melihat wajah Ishak saat ia muncul dari kegelapan, dan senyum di wajahnya hampir membuat keduanya lumpuh. Karena Ishak sudah mengetahui tentang mereka tidak punya pilihan selain menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata keduanya mulai mengumpulkan suap dari sindikat karena pasukan mereka kelaparan dan mereka ingin menggunakan uang itu untuk kebaikan anak buah mereka. Mereka senang dengan gaji pertama mereka karena menyadari bahwa mereka bisa mengganti pedang mereka yang rusak dengan itu sambil tetap menyimpan sebagian untuk uang saku. Keduanya sedang dalam suasana hati biasa untuk membagi uang mereka ketika Kyle memasuki ruangan dan ia sangat marah karena keduanya menerima suap. Setelah memberitahu Ishak apa yang terjadi, Ishak menghela napas kecewa tetapi menyebutkan bahwa ia yakin keduanya punya alasan. Ishak memberitahu bahwa ayahnya jujur, tetapi ia kekurangan akal dan fleksibilitas. Ishak mengatakan ayahnya adalah perisai yang melindungi utara, dan keduanya menghormatinya karena ini. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tinggal diam saat rekan-rekan mereka mati, jadi mereka terpaksa memeras uang dari bandit untuk menutupi kekurangan berbekalan. Fikle dengan cepat menyela, mengatakan inilah yang sebenarnya terjadi, dan Ishak menyebutkan bahwa sudah waktunya baginya untuk menyampaikan vonis. Ishak mengejutkan mereka dengan menjatuhkan hukuman mati bagi mereka berdua. Fikle berteriak kaget dan Ishak memberitahu mereka bahwa keputusan ayahnya tidak akan berbeda. Namun, Fikle tidak mau menerima ini dan ia bangkit dengan marah, memarahi Ishak karena menghukum mati mereka bahkan setelah mendengar cerita mereka. Ia bertanya kepada Ishak apakah ia tahu apa yang mereka alami di tengah salju yang keras, semua atas nama melayani kerajaan, dan Ishak hanya menjawab bahwa ia tidak tahu. Ishak bangkit, memberitahu mereka bahwa mereka tidak kekurangan alasan, tetapi ia ingin tahu mengapa mereka juga menculik warga
sipil. Saat Fikle mencoba berdebat dengan Ishak, Randolph tetap diam sambil menundukkan kepalanya karena malu. Fikle mengklaim bahwa menculik warga sipil adalah semua yang dilakukan Neers dan Ishak bertanya apakah ia pada dasarnya mengatakan ia tidak melewati batas seperti yang dilakukan Neers. Fikle kehilangan kesabaran, mengatakan ia seharusnya tidak mengharapkan seseorang seperti Ishak memahami apa yang terjadi. Fikle berteriak pada Randolph, bertanya berapa lama ia berencana duduk di tempatnya, memberitahu bahwa mereka adalah pedang Gerta, dan jika itu untuk melindungi Gerta, ia siap menebas apapun, bahkan jika itu adalah putra majikan mereka. Randolph bangkit saat ia menyadari keadaan menjadi serius, dan ia bertanya kepada Fikle apakah ia benar-benar berniat membunuh tuan muda. Fikle memberitahu Randolph untuk memikirkannya karena tuan mereka masih memiliki Jonah sebagai putranya. Fikle percaya lebih baik mereka membunuh Ishak dan selesai dengan itu. Fikle menunjukkan betapa seriusnya ia dengan melepaskan auranya saat ia bersiap untuk menebas Ishak. Ishak terkejut bahwa pria itu menjadi begitu serius sampai berencana menggunakan auranya. Randolph, di sisi lain, panik karena ia tidak pernah ingin semuanya berakhir seperti ini. Randolph menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sekarang bukan lagi untuk kebaikan Gerta. Dan setelah menarik napas dalam-dalam, Randolph mengeluarkan pedangnya untuk membela Ishak. Randolph mengingatkan Fikle tentang apa yang pernah ia katakan kepadanya tentang menjadi pelindung kerajaan. Pada dasarnya, Fikle menganggap dirinya sebagai perisai sementara Randolph adalah pedangnya. Randolph mengingatkan Fikle tentang apa yang dikatakan Kyle kepada mereka. Ia menyebutkan bahwa pedang yang bisa memotong apapun tanpa patah adalah karya seni. Tapi ketika sebuah karya seni memiliki keinginan sendiri, itu menjadi pedang iblis. Fikle terkejut karena Randolph benar-benar mengarahkan pedangnya ke arahnya. Randolph mengabaikannya dan mengejarnya. Pertarungan pecah di antara keduanya dan Randolph memberitahu Fikle bahwa ia baru menyadari bahwa Kyle benar setelah telinganya terpotong. Fikle berteriak pada Randolph, bertanya apakah ia sudah gila karena ia pasti akan mati jika mereka tertangkap. Randolph memberitahunya bahwa ia tidak peduli tentang ini karena ini adalah karma mereka. Saat keduanya terus beradu pedang, Randolph mengingatkan Fikle bahwa uang yang mereka ambil tidak digunakan semata-mata untuk wilayah. Fikle lengah, memberi Randolph kesempatan untuk menghabisinya. Setelah pertarungan mereka, di mana Randolph keluar sebagai pemenang, ia berdiri di hadapan Ishak untuk mendengar vonisnya. Di sisi lain, Bill sedang mengemasi sisa-sisa Fikle ke dalam karung. Randolph menyebutkan bahwa ketika Kyle memergoki mereka berniat untuk membungkamnya, tetapi Randolph kalah melawannya, yang mengakibatkan ia kehilangan satu telinga. Randolph menyebutkan bahwa Kyle sebenarnya bisa saja membunuh mereka, tetapi ia hanya menyuruh Randolph untuk membuka telinganya terhadap kebenaran, memotong telinganya, dan kemudian membiarkan dirinya ditangkap tanpa melawan. Ishak kemudian bertanya kepada Randolph apakah ia menghentikan eksekusi Kyle karena rasa bersalah, dan Randolph hanya menjawab dengan helaan napas. Randolph gemetar ketakutan, dan ia bertanya kepada Ishak apa yang akan terjadi pada keluarganya setelah ini tersebar. Ishak menjawab bahwa ia jelas tahu jawabannya sendiri, dan Randolph berdiri di sana dalam kekalahan total. Bill bisa merasakan ketegangan di ruangan itu, dan ia takut. Firasat buruk kembali menyelimuti suasana. Tepat saat itu, Ishak bertanya kepada Randolph apakah dia bersedia menebus dosa-dosanya dengan cara yang lain.